Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Malam telah berlalu, hari yang baru sudah mulai. Berkat kebaikan-Mu ya Bapa, kami boleh menikmati hari yang baru ini. Tubuh kami merasa sehat walafiat, jiwa kami merasa penuh semangat. Berkatilah kami pada hari ini, berkatilah dan dampingilah juga ya Allah, orang yang tak dapat bangun karena sakit, atau yang bangun tanpa semangat karena jiwanya tertekan oleh kesedihan atau keputusasaan. Hadirlah semua orang yang tubuhnya lemah dan jiwanya merana. Sudilah mengilhamkan pikiran-pikiran yang baik kepada semua putra-putrimu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama dikutip dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bab 4 ayat 13 sampai ayat 17a. Saudara-saudara, kami ingin agar kalian mengetahui tentang orang-orang yang sudah meninggal dunia, supaya kalian jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena kalau kita percaya bahwa Yesus telah wafat dan bangkit, maka kita percaya juga bahwa semua orang yang telah meninggal dunia dalam Yesus akan dikumpulkan oleh Allah bersama dengan Yesus. Hal ini kami katakan kepadamu seturut sabda Allah ini. Kita yang hidup dan masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tak akan mendahului mereka yang sudah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberikan, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang telah meninggal dalam Kristus Yesus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup dan masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Kristus di angkasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Tuhan akan datang menghakimi dunia dengan adil. Refrain. Tuhan akan datang menghakimi dunia dengan adil. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala sungku. Refrain. Tuhan akan datang menghakimi dunia dengan adil. Sebab maha besarlah Tuhan dan sangat terpuji, Ia lebih dahsyat daripada segala dewata. Sebab segala Allah para bangsa adalah hampa, tetapi Tuhan, Dialah yang menjadikan langit. Refrain. Tuhan akan datang menghakimi dunia dengan adil. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biar gemuruhlah laut serta segala isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya, dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Refrain. Tuhan akan datang menghakimi dunia dengan adil. Biarlah mereka bersukacita di hadapan Tuhan, sebab Ia datang. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Refrain. Tuhan akan datang menghakimi dunia dengan adil. Haleluya, haleluya. Roh Tuhan menyertai aku. Aku diutus Tuhan mewartakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 4 ayat 16 sampai ayat 30. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah Yesus di Nazaret, tempat Ia dibesarkan. Seperti biasa, pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat.
Yesus berdiri hendak membacakan kitab suci. Maka diberikan kepadanya kitab Nabi Yesaya. Yesus membuka kitab itu dan menemukan ayat-ayat berikut. Roh Tuhan ada padaku, sebab aku diurapinya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan aku diutusnya, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Aku diutusnya memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu dan mengembalikannya kepada pejabat. Lalu ia duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Kemudian Yesus mulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah ayat-ayat kitab suci itu pada saat kalian mendengarnya." Semua orang membenarkan Yesus. Mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, "Bukankah dia anak Yusuf?" Yesus berkata, "Tentu kalian akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Hei tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum." Yesus berkata lagi, "Aku berkata kepadamu, sungguh tiada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak wanita janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang wanita janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, tetapi tiada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain Naaman, orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil pada hari ini dikutip dari Lukas mengenai perikop Yesus ditolak di Nazaret, tempat Yesus dibesarkan dan membantu ayahnya Yusuf sebagai seorang tukang kayu sebelum Yesus memulai karyanya di kota-kota lain. Hari ini kita diajak untuk menyaksikan sambutan masyarakat Nazaret ketika Yesus pulang dan berkhotbah di rumah ibadat pada hari Sabat. Masyarakat Nazaret menyimak dan mendengarkan khotbah Yesus, serta terheran-heran bagaimana mungkin seorang anak tukang kayu mampu berkata-kata penuh hikmat dan penjelasan Yesus dibenarkan mereka semua. Mungkin di antara yang mendengarkan khotbah dan pengajaran Yesus adalah teman sebayanya yang dulu bersama-sama dengan Yesus, atau paling tidak ada yang pernah mengenal Yesus semasa masih bekerja membantu ayahnya mengerjakan pesanan membuat mebel. Sekarang terasa aneh melihat Yesus menjadi populer karena mampu mengajar dan berkhotbah, bahkan melakukan mujizat yang spektakuler. Begitulah kenyataannya. Jika ada temannya atau orang lain yang dikenalnya menjadi populer, ada yang senang melihat kesuksesan temannya. Tapi ada juga yang tidak senang melihat temannya atau orang lain itu menjadi sukses. Mungkin ia iri hati dan merasa kemampuan dirinya lebih baik daripada teman atau orang lain yang sukses tersebut. Mungkin ia merasa lebih pintar dan lebih hebat daripada orang tersebut. Saudara-saudariku yang terkasih, respon orang iri hati itu ada yang dipendam di dalam hati dan ia cuek pada temannya atau orang lain yang sukses tersebut. Dan bisa juga ia pura-pura memuji sambil mencari-cari cara untuk menjatuhkannya. Bisa dengan isu gosip, fitnah, atau merekayasa suatu perbuatan jahat
untuk menghalangi kesuksesan, bahkan mungkin bisa membunuhnya demi memuaskan iri hatinya. Itu sebabnya mengapa mereka meragukan kemampuan Yesus dengan mempertanyakan dari mana Yesus mampu melakukan semuanya itu. Ternyata, dari dahulu sampai sekarang, sikap orang yang kalah atau tahu dirinya bersalah adalah dengan cara menyingkirkan orang yang mengalahkan dirinya. Bahkan bila perlu dibunuh sekalian supaya tidak menyusahkan dirinya. Sifat pengecut dan kerdil ini akibat kesombongan diri yang tidak mau ada orang lain yang lebih sempurna darinya. Seharusnya mereka sadar diri, bukannya malah membunuh Yesus. Bukankah lebih baik mereka mau memperbaiki diri supaya mereka bisa sukses, seperti yang mereka lihat Yesus menjadi populer? Kita bisa menjumpai banyak model hal-hal seperti ini di sekitar kita. Ada orang yang mengomel, ngedumel, mengkritik orang lain, tetapi dirinya sendiri tidak mau ditegur atau dinasehati. Apalagi mau belajar meningkatkan pengetahuan dan kemampuan diri. Terkadang di balik pujian orang lain kepada kita, ada maksud tertentu untuk menjerumuskan kita dengan mencari-cari kesalahan kita, supaya dapat menjatuhkan kita. Seperti halnya yang dialami Yesus. Pada mulanya mereka takjub mendengar pengajaran. Tapi setelah itu ternyata mereka mencari-cari kekurangan Yesus yang bisa mereka eksploitasikan untuk menjatuhkan nama baik Yesus. Yaitu, Yesus adalah anak tukang kayu. Kemudian mereka tidak saja mau menjatuhkannya, Yesus tetapi semakin menemukan jalan untuk membunuh Yesus. Pada saat mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias dan menegur mereka melalui kisah dari Nabi Elia dan Elisa yang justru menyelamatkan bangsa lain. Semuanya itu disebabkan kesombongan, di mana mereka menganggap diri mereka benar dan berkata Yesus itu salah. Mereka mendramatisir seolah-olah Yesus menghina bangsa Israel dan menghujat Allah dengan mengaku sebagai Mesias. Saudara-saudariku yang terkasih, semoga pelajaran yang kita petik dari bacaan Injil hari ini semakin menyadarkan kita bahwa diri kita ini begitu rentan oleh kelemahan, sehingga kita perlu memperbaiki diri terus-menerus dan bergantung kepada Tuhan senantiasa di sepanjang hidup kita. Tetap semangat, selamat berkarya, sehat, dan bahagia selalu. Berkah dalam, Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.